semangatnya itu. Pak, ini untuk di daerah perihal pengangkatan guru honorer menjadi P3K itu masih diwarnai praktik kecurangan, Pak. Apa solusi teknis dari Kemendikbud, Pak? Kalau P3K ini kan bukan wewenang Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya, itu wewenang kementerian lain. Jadi kami mohon maaf tidak ada komentar soal itu. Pak, perihal evaluasi libur 1 bulan Ramadan, Pak. Ini kan pemerintah punya program sekolah rakyat. Ini apakah tidak khawatir akan tumpang tindih dengan penggunaan tugasnya, dan mengapa program sekolah rakyat ini justru yang memegang itu kriminalisasi? Ya, itu kan memang pesan Pak Presiden kepada Pak Menteri Sosial, dan Pak Menteri Sosial sudah bertemu dengan kami. Tinggal nanti pelaksanaannya kita usahakan supaya tetap sejalan. Nah, ini nanti mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut antar kementerian, lintas kementerian, dan karena itu adalah perintah Presiden, ya kami sebagai pembantu Presiden berusaha untuk dapat melaksanakannya dengan cepat. Wacana libur 1 bulan selama Ramadan, Pak. Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena sekarang kan Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci. Nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana, tunggu sampai pada waktunya kita masih. Yang 3 opsi libur itu gimana Pak jadinya Pak? Halo guru kesayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang skema libur sekolah saat Ramadan 2025. Apa saja? Ini dari kompas.com ya. Pemerintah sudah menyepakati wacana meliburkan sekolah saat Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Hal tersebut dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Ia mengatakan rencana libur sekolah selama Ramadan akan diputuskan dalam surat edaran bersama. Surat tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarannya keluar, mudah-mudahan dalam waktu singkat, ujar Abdul Muti. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Skema libur sekolah selama Ramadan. Sejauh ini, pemerintah tengah menggodok 3 skema untuk meliburkan sekolah selama Ramadan, yakni yang pertama, skema pertama, sekolah libur secara penuh selama bulan puasa dan kegiatan belajar mengajar diisi dengan kegiatan keagamaan. Skema kedua, sekolah libur selama beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri. Skema ketiga, tidak meliburkan sekolah selama Ramadan. Abdul Muti menjelaskan, keputusan untuk meliburkan sekolah saat puasa akan dibuat seragam antara sekolah umum dan madrasah. Hal tersebut dilakukan supaya keputusan meliburkan sekolah tidak menyebabkan perbedaan yang membingungkan. Abdul Muti menjelaskan, pengumuman meliburkan sekolah selama Ramadan masih menunggu kepulangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tunggu sampai surat edarannya keluar ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat karena sekarang Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci. Kata PBNU dan PP Muhammadiyah soal libur sekolah saat Ramadan. Terkait wacana pemerintah meliburkan sekolah selama Ramadan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Ahmad Saudi, mengaku pihaknya belum bisa berkomentar terkait hal ini. Ia menyampaikan pembahasan mengenai libur sekolah selama Ramadan bakal dibahas dalam Musyawarah Nasional Munas, Alim Ulama, dan Konferensi Besar Konbes pada 5-7 Februari 2025. Hasil Konbes juga akan menjadi pedoman bagi PBNU untuk memaparkan pandangan mengenai isu-isu aktual. Ini belum ada pilihan untuk menanggapi 3 opsi.
Nanti tanggal 5 Februari akan ada Munas Kombes. Jadi ada berbagai masalah dibahas. Termasuk hal itu libur sekolah saat Ramadan, ungkap Ahmad dikutip dari kompas.com. Terpisah, Ketua Umum Pemimpin Pusat PP Muhammadiyah, Haidar Nashir, menyarankan libur Ramadan sebaiknya digunakan untuk membina budi pekerti masyarakat. Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 semakin santer terdengar. Kabar yang beredar menyebutkan kemungkinan libur panjang selama 1 bulan penuh. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Desdik Provinsi Sumatera Selatan H. Awaludin, SPD MSI, meminta masyarakat untuk menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat. Pembahasan mengenai libur sekolah selama Ramadan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdaksmen, Kementerian Agama, Kemenak, dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Mendikdaksmen Abdul Muti dijadwalkan akan segera menyampaikan informasi resmi terkait hal ini. Nanti, kalau sudah ada surat edarannya, akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk saat ini, saya belum bisa berkomentar banyak. Sebelum ada regulasi resmi dari pusat, ujar Awaludin saat dikonfirmasi pada Kamis 16 Januari 2025. Setidaknya ada 3 opsi yang menjadi bahan pertimbangan untuk libur selama Ramadan. Libur Ramadan sebulan penuh, opsi ini memungkinkan siswa untuk fokus kegiatan keagamaan di masyarakat. Libur di awal dan akhir Ramadan. Opsi ini mewacanakan libur beberapa hari di awal Ramadan dan dilanjutkan dengan libur menjelang Idul Fitri hingga peringatan Hari Raya. Masuk sekolah penuh selama Ramadan. Opsi ini mempertahankan sistem yang berlaku saat ini, dengan kemungkinan pengurangan jam belajar agar siswa tidak kelelahan. Berbagai tanggapan muncul dari orang tua dan siswa terkait wacana ini. Dono, salah satu orang tua siswa di Palembang, mengungkapkan preferensinya terhadap opsi kedua, yakni libur di awal dan akhir Ramadan. Kalau libur full 1 bulan, takutnya anak-anak akan lebih banyak bermain ketimbang belajar. Kalau masuk sekolah, setidaknya ada kegiatan. Paling tidak jam belajarnya saja yang dikurangi, supaya anak-anak tidak kecapean. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.